Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Sudah hampir 3 bulan sejak 4 Maret 2025 lalu, tersangka Nikita Mirzani dan asistennya IM ditahan pihak Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Bahkan 2 Mei lalu polisi harus melakukan perpanjangan masa tahanan Niki dan asistennya selama 30 hari. Namun, gelar perkara kasus pemerasan terhadap bos skincare Dr. Reza Gladys yang mencapai angka fantastis 4 miliar sebagai uang tutup mulut itu belum juga dilakukan. Apalagi segera masuk ke meja pengadilan. Nah, justru itulah kami hari ini menyampaikan surat kepada Bapak Kapolri karena dugaan kami adalah adanya perbuatan menghalang-halangi penyidikan. Apabila tenggang waktu sudah sampai batasan 20, 40, 30, 30, belum juga ada penyelesaian proses penyidikan atau belum P21, maka harus lepas demi hukum. Pihak Dr. Reza Gladys selaku pelapor mencurigai ada pihak-pihak yang berusaha menghalang-halangi penyidikan sehingga kasus ini terkesan jalan di tempat hingga memasuki 3 bulan. Bahkan tersangka yang diduga banyak melibatkan orang ini hingga kini baru 2 orang yang ditetapkan. Sementara tersangka lain yang diduga ikut mencicipi uang haram pemerasan itu masih bebas melenggang. Lantas benarkah pihak Dr. Reza mensinyalir jika tersangka lain akan mengarah pada dokter detektif atau yang belakangan diketahui bernama Amira Farahnas dan Dr. Oki Pratama yang dikenal sama-sama dekat dengan Nikita Mirzani. Melihat tidak adanya niat dari pihak Dir Cyber Polda Metro Jaya untuk memanggil saksi O dan S untuk diminta keterangan terhadap petunjuk jaksa. Jadi tadi kita bercerita kepada Doktif, beliau menerima uang sebesar 2 miliar dari DRL sebagai uang tutup mulut. Kenapa dia harus diadili sendiri, kenapa dia harus dihakimi sendiri, harus ditahan sendiri, itu kan nggak adil buat dia. Jika kamu keluar-keluar soal pemerasan, bagaimana dengan diri kamu sendiri? Kalau memang dia harus ada faktanya, ya dia harus masuk, sehingga dia harusnya memang tersangka harusnya. Lantas benarkah gelar perkara tersendat lantaran ada peran seteru Dr. Reza Gladys yakni Doktif yang belakangan diketahui merupakan istri dari pengacara kondang Teguh Nasrullah. Benarkah Rasman Arif Nasution, pengacara syarat kontroversial yang tak ada hubungannya dengan kasus ini, juga ikut-ikutan nimbrung hingga kasus ini makin kusut? Jangan buru-buru menahan orang kalau barang buktinya tidak kuat. Kasihan orang yang ditahan. Dr. Oki juga akan diperiksa dan juga akan jadi tersangka katanya. Jadi ini kan saling serang. Indikasi saling sandra pada kasus ini memang kuat terendus. Apalagi Nikita Mirzani yang hampir 2 lebaran terancam berada di balik jeruji besi. Rupanya tak mau dia meratapi nasib setelah dijerat pasal berlapis oleh penyidik Polda Metro Jaya, yakni Undang-Undang ITE, KUHP tentang pengancaman, dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU dengan ancaman pidana tak main-main, yakni paling lama 20 tahun penjara. Kedua tersangka diperiksa sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan dan atau tindak pidana pencucian uang. Kasus ini kasus termasuk kriminal berat ya, pemerasan. Jadi Nikita Mirzani ketika dipersangkakan kasus pemerasan, dia termasuk melakukan tindak kriminal berat. Kalau ini udah terjadi kita nggak bisa, kenapa harus begini, kenapa ini sudah terjadi ya, Niki hadapi saja. Karena ancaman hukuman itulah, artis sensasional dan selalu ceplas-ceplos bicara di media sosial ini diam-diam melakukan perlawanan balik dengan melayangkan 2 laporan polisi sekaligus untuk menjerat seterunya Reza Gladys. Laporan pertama terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Sementara laporan kedua dilayangkan Nikita Mirzani untuk menggugat Reza Gladys dengan dugaan wan prestasi.
Dan dia juga meminta saya segera memasukkan gugatan Wan Prestasi. Yang menjadi tergugat itu adalah RG, yang kedua adalah AM. Ya, saya pastikan klien kami, Dr. Reza, tidak pernah melakukan perbuatan Wan Prestasi kalau dilihat dari unsur dari Wan Prestasi. Tapi kan biasa juga unsur itu yang lemah dikuat-kuatin, yang nggak ada diadadain, biasa seperti itu. Dua serangan balik ini seolah dilakukan Niki untuk melawan dua pasal berlapis yang sudah menjeratnya. Lantas benarkah Niki sama-sama ingin bos skincare yang diperasnya juga ikut mencicipi dinginnya Hotel Prodeo? Kondisi ini adalah bukan kondisi yang diharapkan oleh kita. Intinya seperti itu. Pokoknya teman-teman doakan yang terbaik aja buat saya dan keluarga sama istri ya. Yang terbaik, kalian sehat-sehat ya. Aku turut prihatin ya dengan kasus yang menimpa. Cuman aku juga nggak mau banyak ikut campur. Karena ini urusan ranah pribadi kakak aku, jadi mudah-mudahan urusan cepat selesai. Aksi saling jerat melalui utak-utik pasal hukum antara dua seteru ini bahkan mulai membetot keterlibatan Christiana selaku kakak kandung dari Dr. Reza Gladys. Bahkan santer dikabarkan jika pihak kepolisian juga akan memanggil Siti Badriah selaku brand ambasador merek skincare milik Reza Gladys. Lantas benarkah Sibat sudah siap jika kelak diminta kesaksian oleh pihak penyidik? Bagaimana pula dukungan moral yang ditunjukkan Christiana? Kami rasa itu jauh kemungkinan untuk dipanggil seperti itu. Tetapi kalaupun tidak dipanggil, kami akan siap untuk mendampinginya. Gak tahu, aku cuma ngikutin aja. Kalau misalnya ketemu pun aku nggak mau bahas karena dia pasti stres banget. Dia wah kesian banget itu. Aku kalau ngeliat dia tuh kayak nggak tidur, terus matanya udah sayu. Mungkin orang lain di luar sana banyak yang bilang dokter pelongo lah, dokter apa. Mungkin karena kasus yang menimpanya ini luar biasa. Shock mungkin buat dia ya. Mungkin dia juga kaget banget tuh karena ada kasusnya ini. Jadi kayak mungkin nggak jadi susah tidur. Jadi kayak gimana? Dia juga harus membersihkan namanya juga kan dari fitnahan-fitnahan di luar sana. Jadi ya aku cuma bisa mendukung aja sebagai adik. Mudah-mudahan cepat selesai aja. Jika pihak Reza Gladys menginginkan smartphone milik Dr. Oki yang diduga berisi percakapan syarat persekongkolan aksi pemerasan segera diungkap polisi di tempat berbeda. Jelang hari bahagia sulung musisi Ahmad Dhani dan Maya Estianty, yakni Al Ghazali yang akan bersanding ke pelaminan dengan model cantik Alisa Daguis, tiba-tiba diterpa kabar bocornya undangan pernikahan di Jagat Maya. Tapi kepada tim barista, Maya langsung membantah jika undangan yang sudah menyebar di Jagat Maya itu adalah hoax alias bohong. Undangannya belum bocor. Undangannya cuma barcode by handphonenya masing-masing orang yang diundang. Sedikit sekali itu teman-teman terdekat dari Alisa sama Al Ghazali, terus juga teman-teman kita orang tuanya sangat sedikit sekali. Maya menjamin jika undangan yang sudah tersebar itu bukan merupakan undangan dari pernikahan putranya yang bocor. Ia malah menduga ada oknum yang mendompleng untuk promosi jelang hari bahagia sulungnya. Apalagi Maya tahu betul jika hingga saat ini putranya belum menyebarkan undangan. Hoax sih. Mungkin itu orang promosi bikin undangan kali ya. Dia promosi bikin undangan harus dipromosiin ya. Jika Maya berusaha menepis isu undangan pernikahan putranya yang bocor ke publik, selebgram Jennifer Koppen juga berusaha mengklarifikasi isu keretakan hubungannya dengan iparnya Zoe Wassing. Ya, netizen belakangan menyoroti hubungan tak harmonis antara Koppen dan iparnya itu setelah Zoe diketahui sudah unfollow Instagram Koppen. Bahkan netizen menduga jika keretakan hubungan Jennifer Koppen diduga dilatari kehadiran pemain timnas Indonesia Justin Hubner dalam kehidupan Koppen. Apalagi belakangan Koppen ketahuan sering menghabiskan waktu berlibur bersama Justin hingga keliling Eropa. Tapi melalui akun media sosial miliknya, Koppen dengan panjang lebar menjelaskan jika keretakan hubungannya dengan Zoe bersifat pribadi dan tidak ada kaitannya dengan Justin Hubner. Koppen memang tidak merinci apa musabab keretakan hubungannya dengan Zoe. Namun, ibunda Kamaris Kai Wassing ini mengaku hubungannya dengan ibu mertuanya masih sangat dekat, meski dengan adik iparnya tengah terlibat konflik kecil.
Ya, jika netizen menduga hadirnya Justin Hubner dalam kehidupan Jennifer Copen, lantas mungkinkah Zoe Wassing tak rela Justin menggantikan almarhum kakaknya di hati Jennifer Copen? Cowok ganteng lucu banget. Tapi salting.